Tuker sendal. Bulan puasa emang bulan penuh berkah. Mamat seneng banget tuh kalau udah bulan puasa karena bisa main malam-malam sekalian teraweh. Di jalan Mamat ketemu Udin. "Mau kemana lu, Mat?" tanya Udin. "Teraweh lah, bulan penuh berkah nih," jawab Mamat. "Alah, mau nyolong sendal lu paling," kata Udin curiga. Jangan sembarangan lu kalau ngomong," jawab Mamat kesel. "Itu lu ngapain? Sendal bukan dipakai, malah ditenteng," kata Udin lagi. Mamat pun menjawab, "Oh, ini mau gue tuker. Sendal yang kemarin gue ambil kekecilan." Bolos sekolah. Suatu hari, Mamat ingin bolos sekolah. Dia menggunakan telepon rumah untuk menelepon sekolahnya. "Halo, selamat siang. Ada yang bisa dibantu?" tanya Pak Guru. "Halo, bisa bicara dengan wali kelas 1B?" Mamat balik bertanya. "Baik, sebentar ya," jawab Pak Guru sembari memberikan telepon ke Bu Guru wali kelas 1B. "Halo, saya wali kelas 1B. Ada yang bisa dibantu?" tanya Bu Guru. "Siang Ibu, saya ingin memberitahu bahwa Mamat sedang sakit dan tidak bisa masuk sekolah hari ini," jelas Mamat meyakinkan. "Maaf sebelumnya, dengan siapa saya berbicara?" tanya Bu Guru. Mamat pun menjawab, "Ini dari ayah saya." Cek sound. Mamat adalah operator organ tunggal kenamaan di kampung Biji Dingdet. Suatu hari, Mamat ngisi acara kawinan. Seperti biasa, doi datang sore-sore buat nyiapin segala macem. Mulai dah tuh, dia masang kabel, nyiapin meja, cek sound sama lampu-lampu. Lagi asik cek sound, tiba-tiba Mamat digeruduk warga. "Wah, ini dari sini suaranya nih," teriak warga. "Waduh, ada apa nih abang-abang?" jawab Mamat bingung. "Abang yang bener aja bang, cek sound mah yang biasa-biasa aja," kata warga lagi. "Lah, emang salah saya apa bang?" sahut Mamat mulai jiper. Warga pun akhirnya tambah sewot. "Kalau cek sound tuh bang, biasanya tes-tes 1, 2, 3. Jangan teriak, 'Tolong, tolong!'" Kucing hilang. Suatu sore, Pak Tono pulang kantor. Dia bertemu Mamat yang sedang nangis di pinggir jalan. "Kamu kenapa nangis di sini, Mat?" tanya Pak Tono. "Huhuhu, kucing saya hilang, Pak," jawab Mamat. "Duh, kasihan. Ciri-cirinya seperti apa, Mat?" tanya Pak Tono. Bulunya banyak dan suka makan ikan, Pak," jawab Mamat. "Semua kucing juga begitu, Mat." "Ya sudah, Bapak coba tulis iklan di koran ya," kata Pak Tono. Mamat pun menjawab, "Percuma Pak, kucing saya nggak bisa baca." Sakit kaki. Kong Mamat pergi ke dokter untuk mengeluhkan kakinya yang sakit. "Silakan Pak, ada keluhan apa?" tanya dokter. "Kaki saya yang kiri suka sakit, Dok," jawab Kong Mamat. "Sepertinya sakit di kaki Bapak karena rematik, Pak," jawab dokter. "Rematik itu apa, Dok?" tanya Kong Mamat lagi. "Rematik itu penyakit persendian, Pak. Biasanya terjadi karena usia yang tua," jawab dokter. Tapi Kong Mamat malah marah-marah. "Dokter jangan sembarangan ya. Kaki kanan saya tuanya sama, tapi nggak sakit apa-apa tuh." Penyebab sakit. Suatu hari, Mamat pulang sekolah dan merasa sakit perut. Lalu Mamat mengadu pada ibunya. "Bu, perut Mamat sakit, Bu," kata Mamat. "Itu karena perut kamu kosong, Mat. Sana makan gih," jawab ibu Mamat. Mamat pun makan dan sakitnya hilang. Malamnya, ayah Mamat pulang kantor, lalu mengeluh pada ibu Mamat. "Bu, kepala ayah sakit," kata ayah Mamat. Dengan spontan Mamat menjawab, "Itu karena kepala ayah kosong." Obat ngelindur. Mamat punya kebiasaan jalan sambil tidur. Dia mulai sebel karena terakhir kali pas dia bangun udah nyampe Depok. Mamat pun ke dokter buat konsultasi. "Dok, saya kalau tidur suka jalan-jalan, Dok. Saya mesti gimana ya?" tanya Mamat. "Oh, itu gampang. Anda mesti terapi. Seminggu 3 kali.
Tiap pertemuan ongkosnya 500.000, kata dokter. Wah, mahal dok. Ada solusi lain gak? Tanya Mamat. Oh, ada nih. Cukup ditabur sekitar tempat tidur Anda. Cuma 15.000, jawab dokter sambil ngeluarin sebuah kotak kecil dari laci. Nah ini, baru pas buat saya. Ngomong-ngomong, ini isinya apa ya dok? Paku payung. Gigi palsu. Kong Mamat udah tua banget. Giginya udah mulai jarang. Tinggal di belakang 4, tengah 3, depan 3. Kayak formasi Barcelona. Kong Mamat sebel lantaran udah gak bisa makan daging. Boro-boro daging. Makan tahu aja rahang pegel. Suatu hari Kong Mamat ke tukang gigi. Bang, masang gigi bisa? Tanya Kong Mamat. Oh bisa pak, silakan duduk dulu. Tukang gigi ngecek Kong Mamat, lalu dipasangin gigi palsu. Kong Mamat pun seneng. Dia ke kasir buat bayar. Nih neng, ongkosnya, kata Kong Mamat sembari ngasih duit ke kasir. Loh, bentar pak, ini duitnya palsu, kata kasir. Kong Mamat pun menjawab, saya kan beli gigi palsu, masa bayarnya pakai duit asli. Sayang istri. Pak Mamat selalu menyimpan foto istrinya di dalam dompet. Suatu hari, Pak Udin bertanya, wah, Pak Mamat ini suami idaman. Sudah jarang suami zaman sekarang pajang foto istri di dompet. Pak Mamat menjawab, iya, setiap ada masalah dengan melihat foto istri saya, masalah akan terasa ringan. Pak Udin pun semakin kagum. Luar biasa sekali berarti istri bapak ya. Lalu Pak Mamat dengan enteng menjawab, bukan begitu pak. Setiap saya lihat foto istri saya, semua masalah tidak ada apa-apanya dibandingkan masalah dengan orang ini. Bapak siapa yang paling hitam? Tebo, John, dan Mamat merupakan 3 anak Papua yang bersahabat. Suatu hari, mereka sedang membicarakan bapak siapa yang paling hitam. Bapakku paling hitam. Kemarin dia senyum. Kulihat giginya hitam semua, kata Tebo bangga. Bapakku lebih hitam. Kemarin dia kena pisau. Darahnya hitam, sahut John lebih bangga. Mamat yang tidak mau kalah lalu berkata, bapakku yang paling hitam. Kemarin dia kentut, tiba-tiba gelap satu ruangan. Bis tingkat bagian 2. Suatu hari, Mamat pengen banget naik bis tingkat. Dia rela nunggu lama di halte. Akhirnya, datanglah bis tingkat. Cawang uke, teriak Kenek. Bang, lewat pancoran gak? Tanya Mamat. Lewat bang, ayo naik buruan, jawab Kenek. Mamat pun bertanya lagi. Kalau bis yang atas lewat pancoran juga gak? Kena setrikaan. Pada suatu pagi yang cerah, Mamat bergegas ke dokter sambil memegang telinganya. Astaga, telinga Anda kenapa pak? Tanya dokter. Begini dok, saya sedang menyetrika pakaian. Tiba-tiba telepon berdering. Kemudian saya refleks menempelkan setrika pada telinga kiri saya dok, jawab Mamat. Oh begitu ceritanya. Baik-baik. Lalu telinga yang sebelah kanan itu kenapa? Tanya dokter lagi. Mamat pun menjawab. Nah itu masalahnya dok. Habis itu teleponnya berdering lagi. Lomba gede-gedean tete. Musim semi di Jepang diadakan lomba gede-gedean tete. Di final mempertemukan peserta dari 3 negara, yaitu Jepang, Amerika, dan Indonesia. Baiklah para pemirsa, ini dia peserta pertama dari Jepang, sebesar melon, teriak pembawa acara. Penonton pun bersorak. Hore, 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 hore. Selanjutnya, peserta dari Amerika, sebesar semangka. Hore, 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 hore. Penonton bergemuruh. Luar biasa sekali. Dan terakhir, peserta dari Indonesia, sebesar tomat. Penonton pun kecewa. Tapi pembawa acara segera berkata, tunggu dulu pemirsa, tenang. Itu baru pentilnya saja.
Lomba lari. 17 Agustus, Mamat ditunjuk oleh kampungnya untuk mewakili lomba lari sekabupaten. 4 peserta telah siap-siap berlari menunggu aba-aba dari panitia. 1, 2, 3, lari! Teriak panitia lomba sambil meniup peluit. Semua peserta langsung lari, kecuali Mamat. Panitia pun heran. "Mamat, kenapa kamu gak lari?" Mamat dengan polos menjawab, "Bapak tadi bilang 1, 2, 3 lari. Saya kan nomor 4, Pak." Naik bis tingkat. Suatu hari, Mamat mau jalan-jalan keliling kota. Dia nunggu bis di halte. Gak lama kemudian, datanglah bis tingkat. Harmoni kota, teriak Kenek. "Bang, bisnya jurusan mana?" tanya Mamat. "Harmoni kota, Mas. Ayo buruan naik," jawab Kenek. Mamat pun naik bis, tapi dia turun lagi karena penuh. "Lah, kenapa turun, Mas? Di atas masih kosong." Mamat pun naik ke atas, dan gak lama kemudian, dia langsung turun ke bawah dengan muka heran. "Yah, kenapa turun lagi, Mas? Udah mau jalan nih," kata Kenek mulai kesel. Mamat pun menjawab, "Saya gak jadi naik, Mas. Di atas gak ada supirnya." Rencana perampokan. Udin dan Mamat berencana merampok bank dengan sebuah rencana yang fenomenal dan anti gagal. "Coba jelasin rencana lu," kata Mamat. "Pertama-tama kita harus kerja di sana. Terserah mau di mana posisinya, asal kita kerja dulu. Terus kita datang setiap hari kerja yang bener, biar mereka percaya sama kita," kata Udin. "Oke, terus dapat duitnya gimana?" tanya Mamat lagi. "Nah, ini yang keren. Mereka sendiri yang kirim duit ke rekening kita, bulan demi bulan, tahun ke tahun. Mereka bahkan gak sadar lagi dirampok. Setelah 20 tahun, kita akan pergi lewat depan mata mereka kayak gak pernah terjadi apa-apa," kata Udin. Mamat pun sewot. "Itu namanya kerja, goblok." Maniak kopi. Bang Mamat seorang maniak kopi. Levelnya hampir kayak psikopi. Suatu hari dia ke warkop. "Kopi yang rekomen di sini apa?" tanya Bang Mamat. "Kopi senyum, Bang," jawab Kang Kopi. "Kalau minum itu kita full senyum?" tanya Bang Mamat lagi. "Mudah-mudahan sih, Bang," jawab Kang Kopi. Aromanya kopi Nusa Tenggara nih," kata Bang Mamat. "Wah, kok abang bisa tahu?" tanya Kang Kopi kagum. "Iya, gue mania kopi. Selama gue hidup, cuma sehari gak ngopi," kata Bang Mamat. "Waduh, kenapa Bang? Sakit?" tanya Kang Kopi. Bang Mamat pun menjawab, "Enggak, gua ngeteh." Bapak yang paling hebat. Suatu hari, Mamat, Udin, dan Budi lagi santai sore, menikmati kopi janji jiwa bersama sunset di tengah sawah. Budi memulai obrolan. "Bapak gue hebat banget. 3 tahun lalu dia sales." Mamat dan Udin bertanya, "Terus sekarang?" Budi dengan bangga menjawab, "Sekarang supervisor." Giliran Udin cerita bapaknya. "Bapak gue lebih hebat. Dulu security bank." "Kalau sekarang?" tanya Mamat dan Budi. "Manajer bank," jawab Udin bangga. Mamat yang sebel lalu gak mau kalah. "Bapak gue yang paling hebat. Dulu dia kuli bangunan." "Emang sekarang?" tanya Udin dan Budi penasaran. Lalu Mamat menjawab, "Sekarang udah meninggal." Murid cerdas. Suatu hari saat jam pelajaran, di dalam kelas Pak Guru bertanya pada murid-murid, "Rahmat, coba kamu sebutkan 10 binatang dalam waktu 5 detik." Rahmat menjawab, "Singa, harimau, elang, ular." "Duh, susah Pak." "Ah, culun kamu. Sekarang coba Marni," perintah Pak Guru. Marni menjawab, "Ikan, ayam, jungkok, ular." "Ah, susah Pak." "Lelet kamu Marni. Sekarang coba Mamat," kata Pak Guru. Mamat dengan mantap menjawab, "Kambing 5, kebo 5." Aku hamil. Suatu hari pulang sekolah, Sehari langsung heboh dan bertanya pada mamanya, "Mah, bapak mana?"
Tanya Sari. Bapak ke sawah, ada apa? Jawab Mama. Mah, kayaknya aku hamil, sahut Sari. Hah? Gak mungkin, jawab Mama kaget. Bener Mah, udah 3 hari aku muntah-muntah, tegas Sari. Paling masuk angin, udah istirahat sana, jawab Mama ketus. Bener Mah, aku hamil, malah aku lagi ngidam yang asem-asem, jawab Sari lagi. Udah, jangan berisik, sana tidur. Mama mulai marah. Aku beneran hamil Mah, Sari masih ngotot. Akhirnya Mama pun teriak, Sari Pudin, gue tempeleng lama-lama lu ya. Kelelawar dan tikus. Di dahan pohon nangka, ayah dan anak kelelawar lagi gelantungan. Di tengah asik gelantungan, tiba-tiba si anak kelelawar melihat tikus melintas di tanah. Dia pun bertanya pada ayahnya, Beh, itu yang lewat barusan apaan? Tanya si anak. Oh, itu namanya tikus, jawab ayahnya. Kok mukanya kayak kita ya? Tanya si anak lagi. Ayahnya pun menjawab, dia emang masih saudara sama kita. Cuma dia anak angkatan darat. PDKT. Mamat lagi naksir cewek di kampusnya. Halo selamat malam, ini benar nomornya Sinta? Tanya Mamat. Iya benar, maaf ini siapa ya? Dapat nomor saya dari mana ya? Jawab Sinta. Oh aku Mamat, anak fakultas seni. Aku dapat dari teman sekelas kamu, sahut Mamat. Maaf ya Mat, aku bukan sombong, tapi gak enak ditelepon cowok begini. Aku lagi di rumah sakit nemenin pacar aku, dia lagi sakit parah, jawab Sinta lagi. Oh oke deh, maaf ya ganggu. Mamat pun sadar ini bukan waktu yang tepat buat PDKT. Sebulan kemudian, Mamat pun nelpon lagi. Halo, apa kabar Sinta? Tanya Mamat. Oh, kabar baik. Maaf ada perlu apa ya? Jawab Sinta. Mamat pun tanpa ragu bertanya. Maaf, apa pacarnya sudah mati? Kuis buah-buahan. Ibu guru mengadakan kuis. Siapa yang berhasil akan dapat hadiah. Ayo anak-anak, yang bisa sebutkan 5 nama buah dalam waktu 1 detik, ibu kasih hadiah. Mulai dari Surti coba. Surti menjawab, apel sama enggak salah. Sekarang Marjo, kata bu guru. Duren, nangka, jeruk. Aduh. Tiba-tiba Mamat dengan yakin mengangkat tangan. Saya bisa bu. Ayo Mamat silakan, sahut bu guru. Dan dengan mantap Mamat menjawab, rujak. Dielu-elukan. 12 tahun merantau di Jakarta, Otoy sukses jadi juragan motor second. Pas lebaran, Otoy pulang kampung ngajak temennya si Jupri. Jupri bangga banget punya teman Otoy, anak desa yang sukses di kota. Sampai di kampung, mereka disambut warga dan kepala desa. Otoy, Otoy, Otoy. Wah gila lu, disambut kayak menang olimpiade, kata Jupri. Aku juga gak ngerti mas, kenapa heboh begini, jawab Otoy. Wah ini nih, Otoy, anak kebanggaan desa kita, kata kepala desa. Bukan pak, saya Jupri, temannya Otoy. Wah, pasti Otoy dielu-elukan ya pak di desa ini. Oh enggak mas, di sini gak ada yang dielu-elukan. Kalau di sini disampean-sampean kan. Komandan Kocak. Bejo adalah prajurit muda. Saat berbincang dengan komandannya, dia bertanya, Komandan, bagaimana kalau di medan perang telinga komandan tertembak 1? Tanya Bejo. Tentu saja pendengaran saya akan berkurang, jawab komandan. Bagaimana kalau tertembak dua-duanya komandan? Tanya Bejo lagi. Penglihatan saya akan kabur, jawab komandan. Loh, yang tertembak telinga, kenapa penglihatan yang kabur komandan? Tanya Bejo heran. Ya iya, kalau telinga saya gak ada dua-duanya, kacamata saya mau nyantel di mana? Hampir tidur gara-gara manggis. Kisaran tahun 1930-an, Kong Mardun pedagang buah musiman. Waktu itu lagi musim manggis. Keliling dah doi, dari Senayan sampai Marunda mikul itu manggis. Sampai Ben Hill, tiba-tiba Kong Mardun samprogan ama company yang bawa pistol panjang. Hey inlander,
Apaan itu lu bawa? Tanya Kompeni. Ini manggis tuan, manis rasanya. Tuan mau coba? Jawab Kong Mardun. Langsung aja tuh Kompeni comot manggis sebiji, langsung dia makan. Puh, mau mati lu ya? Buah pahit begini dikasih gua. Kompeni marah sambil nodongin pistol panjang ke jidat Kong Mardun. Sambil gemeter, Kong Mardun menjawab, makan manggis dikupas dulu tuan, jangan sama kulit-kulitnya. Kacamata baca. Kong Umar matanya udah lamur, dia ke optik beli kacamata. Neng, ada kacamata baca? Tanya Kong Umar. Ada pak, nih dipilih aja, jawab staf optik. Setelah pilih-pilih, Kong Umar beli tuh kacamata. Lalu staf optiknya nanya lagi, gak dicoba dulu pak? Gak usah neng, saya gak bawa buku, jawab Kong Umar terus langsung pulang. Besoknya Kong Umar balik lagi ke optik dan ketemu staf optik yang kemarin. Neng, ini kacamatanya rusak ya? Rusak kenapa pak? Kelihatannya gak kenapa-kenapa, jawab staf optik. Iya rusak neng, pas di rumah saya taruh samping buku. Dia diem aja, kata Kong Umar. Loh, kacamatanya dipakai pak, bukan suruh baca terus bapak tinggal dengerin. Tuker sendal. Bulan puasa emang bulan penuh berkah. Mamat seneng banget tuh kalau udah bulan puasa, karena bisa main malam-malam sekalian terawih. Di jalan Mamat ketemu Udin. Mau kemana lu Mat? Tanya Udin. Terawih lah, bulan penuh berkah nih, jawab Mamat. Alah, mau nyolong sendal lu paling, kata Udin curiga. Jangan sembarangan lu kalau ngomong, jawab Mamat kesel. Itu lu ngapain? Sendal bukan dipakai, malah ditenteng, kata Udin lagi. Mamat pun menjawab, oh ini mau gue tuker, sendal yang kemarin gue ambil kekecilan.